Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses luar biasa. Berjumpa kembali dengan saya Nyoman Aribowo. Tetap di acara Inspirasi Sukses kerjasama Jember 1 TV dengan Asa Dreamland, perumahan di wilayah perkotaan dengan suasana pegunungan. Pemirsa Jember 1 TV, dalam pertemuan kali ini kita luar biasa. Kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, seorang yang boleh dikata muda, meskipun tidak muda banget ya, tapi boleh masih dikata muda lah. Jadi sosok ini adalah ketua komunitas TDA, ya, komunitas tangan di atas, yang kebetulan juga beliau adalah pelaku usaha. Nanti silahkan bisa memperkenalkan dan kita akan kupas pemirsa sekalian keberhasilan, proses liku-liku, proses jatuh bangun yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kita semua untuk kita bagaimana bisa sukses meraih masa depan yang kita inginkan. Oke, selamat datang Mas Rizky. Nama panjangnya siapa Mas? Ya, nama panjang Rizky Prasetya Dimurdani, Pak. Oke. Rizky Prasetya. Rizky Prasetya. Nah, kalau tinggalnya? Saya saat ini tinggal di perumahan Milenia, Kaliwates, Jember. Milenia, oke. Ya. Nah, kalau lokasi usahanya di mana, Mas Rizky? Ya, jadi lokasi usaha saya saat ini ada di Milenia juga. Jadi di perumahan Pesona Surya Milenia, Blok B4 nomor 5 Kaliwates, Jember. Tapi tidak satu lokasi ya dengan rumah ya? Ada lokasi. Oke, Mas Rizky, ini kita memang berbagi inspirasi ya. Ya. Nah, sekarang menjadi seorang pengusaha, pelaku usaha. Apa memang sejak awal lulus kuliah langsung jadi pengusaha atau gimana Mas? Mungkin bisa cerita sekilas. Oh iya. Jadi sebetulnya saya backgroundnya ini adalah sebagai profesional ya Pak. Jadi dulu saya pernah berkarir dan bekerja di ibu kota. Jadi sebagai teknisi di salah satu perusahaan telco di Indonesia. Perusahaan? Telco Indonesia. Oh, telco, ya. Telekomunikasi ya? Iya, telekomunikasi. Okay. Jadi dulu saya ya seperti karyawan yang biasa yang notabene tidak ada pola pikir atau mindset mengenai berbisnis seperti itu. Jadi memang pekerjaannya adalah berkecimpung di dunia telco dan hanya sebagai karyawan atau staf biasa. IT ya, kayak IT? Di IT, di bidang IT Pak. Oh, seperti di itu. Jakarta? Di Jakarta. Aslinya Jember? Saya aslinya Jember, Patrang. Tapi merantau di Jakarta dalam rangka kerja itu ya? Ya, saya dulu SMA di IT di Malang, lalu setelah lulus dari SMK saya ke Jakarta bekerja di dunia telco tadi sambil kuliah di sana, Pak. Seperti itu. Oh, jadi lahir di Jember? Ya, lahir di Jember. Kemudian SD SMP? Di Jember. Jember. SMA di Malang. Oh, Malang. Iya. SMA apa? Telkom. SMK Telkom Malang. Ya. Oh, di SMA Telkom Malang. Itu di Saujajar kayaknya? Ya, di Saujajar. Oh, dekat rumah saya pernah tinggal di Saujajar. Oh, iya. Jadi SMA Telkom, terus kemudian lulus dari SMA Telkom bekerja. Karena kan saya backgroundnya SMK. Biasanya SMK itu kan tujuannya untuk bekerja. Ya, vokasi ya langsung bisa. Langsung bekerja di Jakarta waktu itu. Oke, terus sambil kuliah. Sambil kuliah gitu. Oke. Jadi kita berkarir sambil kuliah di Jakarta. Kalau jurusannya ngambil apa waktu? Saya jurusannya ngambilnya di sistem informasi atau komputer. Oh, nyambung ya. dengan sebelumnya. Dengan pekerjaan juga menyambung dari sekolah SMK-nya dulu. Oke. Iya. Berkarir selama kurang lebih 9 tahun. 9 tahun? 9 tahun di Jakarta. Oke, 9 tahun. Nah, 9 tahun. Apa hal yang bisa didapatkan setelah 9 tahun bekerja ini? Ya, jadi pada saat kita bekerja ya yang pasti yang didapatkan ya kehidupan sebagai karyawan ya Pak ya. Jadi apapun di sana kita berkarir, kita bekerja di Jakarta ya yang kita dapatkan yang pasti dari pengalaman, baik itu pengalaman bekerja maupun pengalaman dalam kita berinteraksi secara sosial itu di sesama teman-teman karyawan seperti itu. Ya. Jadi baik itu dari teman yang satu level maupun kepada atasan. Jadi itu sudah melibatkan manajemen ya, banyak orang gitu. Ya. Waktu itu bekerja dengan berapa orang itu kalau di kantornya itu? Kalau saya di kantor kebetulan kalau yang satu tim itu ber-15, tapi kalau seluruh kantor itu sekitar ya 500 sampai 1000 orang di kantor. Ya. Dan 9 tahun di perusahaan yang sama ya? Enggak, beda-beda. Oh, pindah-pindah? Iya, pindah-pindah. Saya ada di 3 perusahaan. Oke, berarti hampir sama dengan saya.
Jadi memang ada orang yang saya punya teman nih pemirsa Jember Satu TV bahwa dia kerja mulai lulus sampai sekarang mungkin hampir 30 tahun di satu perusahaan. Artinya benar-benar kerasan gitu. Tapi saya itu dalam tempo berapa ya, mungkin 4 tahun atau wis pindah-pindah berapa perusahaan gitu ya. Nah termasuk Rizky tadi, Mas Rizky juga sama ya. Jadi pindah di 3 perusahaan. Dalam 49 tahun itu. Dalam waktu 9 tahun. Oke. Nah kemudian kok akhirnya kenapa kok balik ke Jember? Terus lapo balik Jember dan jadi apalah di Jember? Jadi sebetulnya saya kembali ke Jember ini karena kondisi keadaan, Pak. Jadi waktu itu saya bekerja di tempat saya bekerja di dunia telco tadi itu kebetulan ada program yang namanya pensiun dini. Nah, di mana dari pensiun dini itu saya ambil dengan harapan ingin pulang kampung ke Jember. Karena pada saat itu istri sudah keterima di PNS di salah satu kementerian dan ditempatkan di Jember. Ya, seperti itu. Jadi ceritanya balik ke Jember itu bukan karena kita mendesain umur sekian harus balik ke Jember, enggak. Karena kondisi aja, kepepet kondisi. Waktu itu istri hidup di Jakarta dulu? Ya, awal masih di Jakarta. Terus karena keterima di PNS di sebuah kementerian itu dan ditempatkan di Jember, akhirnya ya pulang kampung ke Jember. Seperti itu. Itu tahun berapa itu? Itu kurang lebih 2010 insya Allah. 2010. Oke. Nah kemudian balik Jember. Nah berarti apa, gantung nih ke istri saja karena PNS atau gimana? Apa yang dilakukan setelah di Jember? Jadi pada saat tahun 2010 itu saya masih aktif, istri sudah keterima di sini ya Pak. Jadi setahun kemudian baru ada program pensiun dini itu. Nah 2011 saya balik ke Jember. Pada saat itu ya karena kebiasaan karyawan, jadi ya pola pikirnya ya masih mencari dunia kerja di Jember. Seperti itu. Saya sudah melamar ke sana ke sini di Jember, selalu ditolak dengan alasan klise. Karena salary sudah standar ibu kota, susah nyari salary standar ibu kota di Jember. Dan nggak mau ngalah lebih bawah lagi? Sebetulnya mau, cuman perusahaan-perusahaan di Jember yang mungkin terlalu belum, jauh ya, belum. Ngalah pun nggak nutut tetap? Kalah katanya nggak nutut gitu ya. Nah, terus nyari-nyari pekerjaan, berapa lama akhirnya frustasi? Lama juga, itu setahun mungkin ada. Cari kerjaan belum dapat. Nah, terus apa akhirnya? Tapi Ono yang dijaga nih ya karena istri PNS. Ya, karena saat itu kan alhamdulillahnya istri masih PNS Pak. Jadi kita masih ada lah dari ini ya, dari salah satu pendapatannya itu masih ada. Jadi pada saat itu kita ngelamar ke sana ke sini karena nggak ada yang diterima, akhirnya mulai merintis usaha kecil-kecilan gitu. Karena saya ini hobinya adalah makan. Jadi larinya pasti bisnisnya itu ke arahnya F&B atau kuliner. Jadi waktu itu saya masih ingat 2011 akhir saya berbisnis bakso bebek kerikil. Jadi bakso itu dari bebek, tapi karena bebek itu kolesterol tinggi, jadi saya buat kecil-kecil, makanya bakso bebek kerikil. Nah itu mulai merintis awal usahanya. Wis pokoknya berhasil nggak tahu, yang penting jalan dulu buka dulu. Iya benar. Nah terus jalan berapa lama itu? Itu jalan insya Allah sekitar 8 bulan sampai 10 bulan. Nggak sampai 1 tahun? Nggak sampai setahun. Nah, lapo kok tutup Mas? Mungkin bisa menjadi pengalaman ya? Iya, jadi pada saat itu saya kenapa harus menutup bisnis itu? Awal mulanya karena bisnis ini bukan saya sendiri yang mengerjakan. Jadi waktu itu bekerja sama dengan adik dan ada salah satu karyawan. Kenapa kok bisa gagal? Karena bisnis baru muncul, baru dibuka, sudah melibatkan tim. Itu yang menurut saya menjadi sedikit ganjalan. Beda kalau kita memiliki modal yang besar. Mungkin bisa langsung create sebuah tim ya Pak. Tapi pada saat itu karena kita merintis dari nol, jadi seharusnya tulang punggungnya atau yang utama timnya itu harusnya ke kita sebagai owner. Itu. Nah jadi pemirsa, ada satu poin yang penting ya. Yang pertama, kalau kita mau mencoba bisnis itu memang tidak boleh ragu. Ya lakukan saja, buka saja, anggaplah ini sekolahnya bisnis atau kuliahnya bisnis. Memang kalau nggak dilakukan, kita nggak tahu apa yang kurang, apa yang memang harus dibenahi. Dan dari pengalaman Mas Rizky tadi, ternyata ketika sudah mulai ketemu salah satu faktor kenapa tidak berhasil, itu karena baru awal mulai sudah melibatkan tim, jadi tidak dikerjakan sendiri. Nah ini juga satu pelajaran bahwa di awal-awal kita memulai bisnis, mulai usaha, sebaiknya ya bisnis itu kita lakukan sendiri dulu. Ben awake dalami, paham,
ya istilahnya A sampai Z-nya kita ngerti. Kita paham. Kemudian kalau sudah oke, terus kita sistemnya bisa buat, baru bisa didelegasikan atau ada yang bantu lah. Iya. Mungkin di bagian yang kecil dulu. Iya. Ada beberapa bagian dulu diserahkan orang lain, tidak semuanya kan begitu. Benar. Nanti sampai pada tahap berikutnya bisa diserahkan semua. Iya. Nah, terus apalagi itu pelajaran dari yang belum berhasil itu? Iya, jadi mungkin gini ya Pak, sebagian besar dari kita sebagai pelaku UMKM, terutama teman-teman atau saya sendiri juga pada saat itu sebagai pebisnis pemula atau kita baru memulai bisnis itu, selalu concernnya adalah di produk, bukan di marketing. Bukan di Padahal pasar, ya kita memulai bisnis itu kan seharusnya siapa dulu market kita, siapa dulu target pasarnya. Berarti yang bagus itu mulai dari pasar ya, bukan mulai dari produk ya. Bukan dari produk. Karena produk kan bisa mengikuti pasar. Tapi kalau kita meng-create sebuah produk, apakah bisa market mengikuti produk kita? Itu agak susah untuk dijalankan. Butuh proses yang lebih lama. Butuh proses lebih lama dan energi besar. Benar. Jadi ada contoh produk misalkan, ya saya nggak sebut namanya ya, misalkan produk minuman yang mengandung bakteri. Ya. Itu produk dulu baru dia mikirkan pasar. Tapi butuh energi besar, butuh kekuatan besar untuk mengedukasi bahwa perut kita ini ada bakteri jahat, harus dilawan dengan bakteri baik yang kita masukkan. Ya ini kan perlu edukasi. Tapi kalau edukasinya masuk, ya karena dia the first, dia yang pertama, yang merajai, kan gitu. Nah, tapi kalau bagi UMKM, memang lebih baik fokus pada pasar dulu, market dulu. Nanti justru kebutuhan market apa, produk mengikuti. Kalau kita paksakan ideal kita bisa buat produk, mau kita lempar pasar, ternyata pasar tidak menginginkan atau tidak butuh atau tidak cocok, kan tidak ada gunanya, kan gitu. Nah itu termasuk bebek dulu ya produk gitu. Produk dulu. Belum ada juga. Ya aneh tapi tidak umum, akhirnya orang juga tidak minat ya. Benar. Oke. Terbatas. Mungkin ada lagi pelajaran dari. Jadi kita nggak ngomong gagal ya. Kalau gagal itu orang yang berhenti itu gagal. Benar. Tapi kalau orang yang masih terus berproses itu kita sebutnya belum berhasil. Belum berhasil. Jadi masih nunggu sesaat lagi berhasil. Apalagi mungkin pelajarannya Mas Riki? Ya, jadi pelajaran yang lainnya itu adalah gini. Jadi pada saat kita memulai bisnis, jangan pernah berpikir terlalu lama. Terkadang kan kita berpikir dari awal itu apakah ini jalan, apakah ini menguntungkan. Kalau menurut saya orang bisnis itu rugi pasti, untung belum tentu. Nah seringnya kita sebagai pemula itu selalu berpikir yang terlalu panjang. Apakah ini menguntungkan, apakah ini merugikan ya. Itu yang penting melaku di Yang penting jalan, tapi kita paham marketnya di mana. Kalau produk itu bisa kita ambil dari mana saja. Berarti intinya itu harus semuanya harus by proses dan harus dimulai. Iya, benar. Jangan ditunda-tunda dan jangan takut dengan perhitungannya sendiri. Benar. Kan gitu. Biasanya mau usaha tuh hitung, mari hitungan wedi karo PDW kan gitu. Kak Cito usaha gitu. Enggak jadi. Kan sebenarnya gagalnya di sana, Pak. Mungkin ada lagi kaitan dengan yang belum berhasil tadi. Ya, jadi kaitannya lagi yang berikutnya. Ada banyak ini pelajaran. Sebetulnya banyak sekali, Pak. Jadi dalam saya berproses dari yang gagal-gagal atau yang belum berhasil tadi, itu banyak sekali kejadian di mana yang dulunya kita tidak mendapatkan itu pelajaran atau mungkin pengalaman itu. Kenapa? Karena kita backgroundnya adalah karyawan. Jadi tidak ada sama sekali pelajaran ilmu maupun experience atau pengalaman yang ditularkan. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita selalu mencoba hal-hal baru. Seperti itu. Apalagi dari telekomunikasi ke kuliner, makanan, kan waduh gitu. Jauh banget. Nah sehingga perlu biaya khusus untuk sekolah kan gitu. Dan kalau kita belum berhasil, anggaplah ini biaya kuliah untuk bisnis kan begitu. Sehingga kita tidak pernah menyesal ketika kita harus rugi. Tapi bahasa kita kalau kita di awal-awal rugi itu bukan rugi, tapi ini ongkos kita belajar. Ongkos kita kuliah atau biaya kita kuliah untuk menuju sesuatu yang memang akhirnya kita bisa jalani kan gitu. Benar, setuju itu. Ada lagi mungkin Mas Rizky kaitan pelajaran? Ya, kalau pelajaran yang lainnya lagi ya yang pasti ini Pak. Jadi pada saat meng-create awal itu adalah kita selalu idealis. Kan terkadang banyak teman-teman pemula itu kalau saya lihat, saya hobinya ini di digital, berarti dia akan meng-create sebuah bisnis digital. Padahal di lingkungannya itu tidak memungkinkan atau mensupport dia berbisnis digital. Contoh sebagai ini ya, ada teman itu dia senangnya ini memang bermain berselayar di internet ya Pak ya. Dia pinginnya berbisnis hal-hal yang berbau digital.
tetapi di lingkungan sekitarnya, bahkan di istrinya sendiri, dia jago masak. Ya. Dan dia menjual, bikin catering lah, jeleknya. Ya. Itu pasti laku lah. Kenapa harus memikirkan idealisnya kita yang harus bikin sebuah konsep bisnis yang besar ya? Padahal dengan yang kecil dulu itu sudah jalan. Itu kan untuk melatih kita supaya bisa jalan step by step. Seperti itu. Kadang-kadang saya itu bandingkan gini, Mas Diki. Ya. Orang jual gorengan aja, ini di daerah saya itu mulai perempatan Mangli itu sampai di perumahan itu ada kalau 7 sampai 8 penjual gorengan. Ya. Ada 7 sampai 8 penjual gorengan dan itu banyak. Dan saya hitung aja kalau per biji itu untung 200 atau 300 kali 500 biji. Itu satu hari sudah berapa keuntungannya, ngomong untungnya. Jadi hal kecil, hal sederhana tapi bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Jadi pemirsa, kalau kita bisnis memang pertama jangan banyak dipikir, mulai saja, karena di situ nanti kita akan ketemu hal-hal yang akan membuat kita kuat. Dan jangan khawatir ketika nanti kita harus rugi dulu karena itu biaya kuliah atau ongkos sekolahnya. Tapi nanti lebih banyak lagi kita akan kupas lebih lanjut dengan Mas Rizky ya, sebagai ketua DDA, dan beliau punya usaha yang nanti akan dikupas usaha berikutnya. Baik pemirsa, kita break sejenak, kembali di sesi berikutnya. Bingung cari perumahan murah di lokasi strategis sekitar pusat kota Jember? Asa Dreamland bisa menjadi solusi keinginan Anda. Subsidi yang terletak di jantung kota Jember, tepatnya di Jalan Merpati, Kelurahan Patrang, Kecamatan Patrang. Asa Dreamland menyediakan fasilitas yang lengkap dengan desain modern dan terkemuka. Kami menggabungkan konsep modern dan luxury untuk menciptakan desain yang indah agar menjadi rumah terbaik impian keluarga Anda. Setiap ruangan dan side plan didesain dengan sangat teliti sehingga menciptakan gaya hidup yang praktis, nyaman, dan asri. Layanan terbaik dari kami selalu siap memenuhi kebutuhan dan preferensi kualitas hunian Anda. Asa Dreamland adalah perumahan bersubsidi yang bisa menjadi solusi impian Anda. Dengan lokasi yang strategis, cukup 9 menit saja bisa menuju ke lokasi alun-alun Jember. Asa Dreamland dikelilingi oleh fasilitas yang memadai. Dengan adanya one gate system, dengan adanya fasilitas keamanan 24 jam, serta desain yang modern, menjadikan rumah impian Anda menjadi lebih baik. Kami mengusung konsep rumah yang modern dan menciptakan desain yang indah untuk menjadi rumah impian keluarga Anda, serta lingkungan yang tertata rapi dengan adanya pemandangan-pemandangan yang cukup indah jika kita melakukan aktivitas di sore hari, serta adanya playground di setiap tahap. Setiap ruangan kami desain dengan sangat teliti, begitupun juga dengan unit-unit kita tata dengan sangat rapi agar menciptakan gaya hidup yang praktis dan juga nyaman bagi Anda. Mari bertemu bersama Asa Dreamland, Grow Big with ABM.